kembali lagi di podcast mahasiswa PKO FKIP UTP Surakarta. Oke teman-teman, ini kita kedatangan tamu perempuan. Nah, perempuan ini adalah seorang fighter. Langsung saja kita kenalan. Mari Kak. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno dari PKO UTP. Oke Kak Dwi Retno ini, kalau boleh tahu dari cabang olahraga apa nih Kak? Saya dari cabang MMA. Dulunya saya di tinju, kemudian saya pindah ke Muay Thai, baru ke MMA, gulat. Oh iya Kak, kalau MMA sama tinju gulat itu apakah sama itu Kak? Kalau MMA itu mixed martial art ya Mbak, itu campuran dari bela diri semuanya sih, ada tinju, ada Muay Thai, di situ ada Kyokushin, gulat juga masuk, BJJ. Kita harus menguasai semua. Oh iya Kak, kalau boleh tahu Kak Dwi Retno ini kenal di MMA itu sejak kapan nih Kak? Kalau boleh cerita. Saya mulai latihan di MMA 2018, tapi untuk menggeluti tinju, striking itu 2015 sudah. Oh iya, kalau latihan MMA itu pasti kan butuh latihan dan kekuatan yang sangat kuat nih Kak. Nah, latihannya itu apa aja nih Kak? Kalau saya untuk latihan mengikuti aja kata pelatih saya yang di Solo ya Mbak. Iya. Untuk latihan saya seminggu full hanya free di hari Minggu. Untuk pagi seminggu hanya 2 kali. Kalau pagi setiap hari ya mengganggu juga. Kuliah saya juga, kuliah sama latihan harus satu frekuensi. Oh iya, tepuk tangan nih buat Kak Retno. Oke, kembali lagi di latihan tadi ya Kak. Untuk latihan tempatnya itu di mana ya Kak, kalau boleh tahu? Untuk Solo ini kan camp pribadi ya Mbak, bukan dari, saya ikutnya bukan di KONI. Oh iya. Milik Han Academy. Ini campnya ya di sini Jajar ada, di Sukoharjo Mojolaban ada, di Soba ada. Tapi untuk atlet pemfokusan di sini di Jajar untuk latihan MMA-nya sama BJJ-nya. Oh iya Kak, berarti itu tempat latihannya itu klub ya Kak, bukan KONI daerah masing-masing gitu ya Kak? Itu klub, tapi untuk cabur-caburnya itu kan dari KONI gitu. Tinju Muay Thai itu KONI udah masuk KONI, tapi untuk tempat latihannya itu kita klub Han Academy itu. Oh iya Kak, Kak Dwi Retno ini mengenal MMA, pasti itu ada yang mengenalkan dari seseorang nih Kak. Nah, seseorang itu siapa ini Kak, kalau boleh tahu? Dulu ceritanya saya itu SD ya. Iya. SD atlet kebetulan saya. Iya. Dari atletik, volley udah. Berarti berbagai cabang olahraga ya Kak? Iya, udahlah olahraga udah mengikuti sih. Terus saya di atletik udah nggak berkembang lagi, udah nggak bisa juara di sana. Iya. Saya pindah lagi cabur ke tinju. Kebetulan tinju itu membuat saya berprestasi di sana di SMA, membuat nama saya melonjak. Terus saya pindah lagi ke gulat, saya pindah lagi ke Muay Thai, kemudian ke MMA ini. Saya dari Rembang ke Solo ini buat berlatih MMA. Wih, mantap ini Kak. Oh iya Kak, kalau dari tinju ke gulat, ke Muay Thai, ke MMA, nah itu apa klubnya juga sama itu Kak? Klubnya sama. Kebetulan Han Academy ini pelatih saya bukan hanya menguasai satu cabur ya. Kebetulan dia juga atlet MMA. Jadi dia track recordnya itu udah atlet MMA dia. Sampai sekarang pun pelatih saya umur 42, itu dia masih bertanding. Wah, keren. Bulan kemarin tuh dia masih bertanding. Nah, itu yang membuat saya dari jauh-jauh dari kampung ke sini buat latihan sama itu, Coach Johan. Kembali lagi tadi kan untuk masalah pelatih ya Kak. Nah, kalau boleh tahu pelatihnya siapa nih Kak, kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman di luar sana pasti ada yang kenal. Nah itu. Pelatih saya dari Solo sendiri Mbak. Iya. Namanya Johan Mulya Legowo. Dia di dunia MMA juga udah legend ya. Iya. Dari TPI Fighting dia udah bertanding kemana-mana. Ya pelatih saya itu ya inspirasi saya sendiri buat bertanding. Gitu.
Dia di sini juga ngelatih dari kota-kota lain. Dia menampung buat latihan di sini, memberi fasilitas gratis, memberi tempat tinggal gratis. Dia emang loyalitas buat atlet, itu emang pure dia ke atlet, Mbak. Tepuk tangan buat semua. Oke Kak, untuk tadi di MMA ya Kak. Nah, saya lihat di televisi ya Kak. Nah, kakaknya ini udah menjuarai nih di One Pride nih. Wah, keren sekali nih Kak. Boleh tahu ceritanya Kak? Alhamdulillah ya Mbak. Saya bisa ke One Pride itu udah luar biasa, anugerah dari Allah. Dulu saya Porda Jawa Tengah, kebetulan saya ikut Muay Thai, di situ saya dapat emas. Pelatih saya dari Solo ini Coach Johan, dia menawari saya buat latihan ke Solo, buat latihan MMA. Saya dibina di Solo. Saya diikutkan audisi, kebetulan audisi saya dulu 2018 itu mendapatkan C. Wah. Itu berarti itu tadi ada kategori-kategorinya ya? Iya, kategori A, B, C. Iya. Dari semua cewek-cewek itu saya dapat C 2018. Baru saya main di 2021. Wah, kebetulan pertandingan kemarin itu yang terakhir itu contender fight. Wah. Contender fight itu apa itu Kak, kalau boleh tahu? Kalau di MMA itu contender fight itu udah final. Harusnya saya bulan ini melakoni title fight. Wah, harusnya keren. Kebetulan pandemi ini yang membuat saya harus berlatih lebih keras lagi. Wah, keren. Tepuk tangan buat semua. Oke, ngomong-ngomong tadi di pandemi ya Kak. Iya. Nah, untuk latihannya itu, program latihan di saat pandemi itu pasti kan banyak itu Kak. Pasti banyak PR nih untuk latihan itu. Nah, latihannya di masa pandemi ini apa ini Kak? Pandemi ini ya tetap bersyukur ya, masih bisa latihan, kita diberi kesehatan. Harusnya saya udah bertanding ini bulan ini, tapi mungkin Allah masih memberi saya buat berlatih lagi biar lebih di pertandingan nanti biar lebih lebih seru dari yang kemarin. Iya. Latihan tetap latihan sih Mbak. Untuk kita atlet kan kita libur aja 2 hari itu udah kayak 1 minggu. Mulai dari awal lagi kan. Latihan tetap ya seminggu libur 1 kali, hanya libur 1 kali. Oh iya Kak, ngomong-ngomong, kalau Kak Dwi Retno ini mengikuti MMA, nah apakah dari orang tua sendiri menyetujui atau bagaimana? Kan Kak Retno ini seorang perempuan nih, fighter juga. Nah itu gimana ini? Wah, hancur Mbak. Dari orang tua saya, dari ibu, dari almarhum bapak itu nggak pernah menyetujui saya buat pergi ke Solo. Dari awal saya ke Solo 2018, saya berbohong sama orang tua saya kuliah di Solo. Iya. Tapi ternyata sampai 2019 saya baru bisa kuliah di UTP ini. Ada tawaran buat kuliah beasiswa berprestasi, ya saya bersyukur banget bisa berkuliah di UTP ini Mbak. Wah, keren ini. Oh iya nih Kak, mau tanya nih Kak, maaf kalau menyinggung ya Kak. Tadi kan ngomong-ngomong tadi bapaknya kan udah almarhum nih Kak. Nah itu pada saat almarhum itu sudah meninggal, apakah Kakak masih di MMA atau baru menggeluti di MMA? Masih Mbak, kebetulan ya baru 2 bulan ya bapak saya meninggal. Sampai bapak saya bilang, kamu pulang ke Solo, tak kuliah ke di Rembang. Demi saya ini bisa ini Mbak, berprestasi? Bukan, udah enggak tanding lagi. Oh iya, karena nggak boleh tanding, khawatir gitu khawatir, ya, nggak boleh tanding. Itu terakhir bapak bilang itu, kamu pulang ke Rembang, udah nggak usah tanding lagi. Itu terakhir bawa pesan. Oh iya. Setelah almarhum itu sudah meninggal, nah motivasi dari diri sendiri itu bagaimana nih Kak? Nah, motivasi saya harus lebih semangat, saya harus bisa mendapatkan janji saya dulu pas bapak masih hidup.
saya janji saya bisa, saya ke Solo ini bisa, saya pulang harus bawa ijazah ini, kuliah S1 saya bisa juara nasional maupun internasional, saya harus bisa pulang. Walaupun bapak udah tidak ada, saya harus bisa membuktikan kepada orang tua saya dari jauh-jauh. Ya tujuan saya pulang bawa ijazah, kedua saya pulang bawa prestasi. Udah. Oh, iya. Keren banget nih Kak Retno. Oh iya Kak, perasaannya pada saat mengikuti MMA di televisi One Pride TV One itu, nah itu perasaannya bagaimana nih Kak? Pasti kan ada kebanggaan tersendiri nih Kak untuk keluarga, diri sendiri dan teman-teman sekitarnya Kak. Bagaimana Kak? Untuk kebanggaan dari diri saya ya bangga ya Mbak bisa dipanggil TV One buat main di sana. Itu udah saya tunggu bertahun-tahun di Solo buat dipanggil untuk main. Nah, pas dipanggil itu ya saya sangat bersyukur banget. Panggil bisa main, kebetulan main pertama itu ya alhamdulillah bisa menang, bisa membanggakan keluarga saya, camp, saudara-saudara, teman-teman yang sudah mendukung saya selama ini di dunia yang ini, dunia MMA ya Pak. Iya. Dunia yang tidak disukai banyak perempuan. Iya Kak. Oh iya Kak, pasti di MMA itu perempuannya itu sedikit atau banyak gitu Kak? Kalau di MMA sendiri itu Kak? Untuk perempuannya masih sedikit ya Mbak. Masalahnya di MMA itu kan ada gulatnya itu yang bisa, yang cewek makin ini ya, makin merasa ketakutan. Ternyata itu dari cabur tinju muay itu malah enak MMA. Masalahnya kita bisa bermain tinju, bermain gulat, bisa bermain BJJ. Jadi latihannya itu juga nggak bosen gitu, nggak boring. Untuk satu cabur misalnya saya bertinju aja ya, tinju aja itu kan juga bosen ya Pak, latihannya tinju, bosen. Ya, oh ya Kak, untuk pertandingan MMA sendiri itu bagaimana nih Kak? Kan teman-teman di luar sana pasti bingung ini Kak, penilaiannya bagaimana atau dan seterusnya. Untuk MMA itu kan profesional ya Mbak, kita dinilai di match-nya. Misalnya pukulan tuh ya harus telak gitu, tendangan sama, kita kuncian juga, kalau kuncian kan memang harus masuk, itu tap out gitu. Aku rasa untuk yang baru bergelut di dunia bela diri, MMA itu tidak menakutkan kok, MMA itu menyenangkan. Gitu. MMA itu olahraga yang apa ya, menurut saya olahraga yang paling elit sih, terutama di BJJ-nya. Jadi MMA itu tidak perlu ditakuti untuk anak-anak remaja yang pengen terjun di dunia olahraga, di dunia apalagi di dunia olahraga yang fighting ya Mbak. Ini tuh fighting itu sebenarnya wah enak banget. Kita bisa merasakan pukulan itu yang kena pukulan itu yang rasanya luar biasa sebenarnya. Luar biasa ya. Iya, kalau nggak kena pukulan gitu ya. Wah, iya. Oh iya Kak, di UTP sendiri apakah ada pembinaan prestasi MMA nih Kak? Kebetulan UTP udah memfasilitasi ya Mbak untuk PP MMA, ya udah mendukung dari fakultas, dari UTP-nya sendiri. Kita tinggal latihan di kampus juga PP berjalan, tapi saya kan fokusnya ke camp. Kalau kampus paling seminggu sekali 2 kali Mbak. Untuk PP-nya, tapi ke camp itu yang harus setiap hari sih. Oh iya Kak, berarti di UTP Surakarta itu juga ada pembinaan prestasi MMA juga ya Kak? Ada. Oh iya Kak, terakhir nih Kak, pesan-kesannya untuk teman-teman di rumah sana atau di luar sana gimana Kak? Pesannya untuk teman-teman yang di dunia fighting ya, terutama jangan takut bertanding. Untuk kalah menang itu luar biasa. Kalah ya kita latihan lagi, kita menang ya alhamdulillah udah. Untuk mendapatkan reward itu bonus, jangan memikirkan yang itu bonusnya dulu. Kita memikirkan berlatih dulu ya Kak. Berlatih, kita bisa membuktikan ke saudara, kita bisa juara, bisa berprestasi di dunia yang kita geluti ini. Udah, yang untuk yang lain-lain latihan aja di dunia fighting ini menyenangkan kok. Ayo kita latihan, jaga apa ya, untuk olahraga bukan jaga
jaga berat badannya untuk cewek-cewek. Iya. Kalau olahraga harus gaya hidup. Kita mau olahraga apapun itu harus kita ini gaya hidup kita di olahraga. Apalagi untuk teman-teman cewek kan jarang ya kalau untuk olahraga paling males ya. Iya. Gunakan olahraga ini sebagai gaya hidup kalian. Ya, udah. Tepuk tangan buat Kak Dwi. Terima kasih Kak Dwi Retno untuk partisipasinya ke channelnya POK Kreatif ini, sudah meluangkan waktu untuk bercerita tentang cabang olahraga MMA. Bila ada salahnya mohon maaf dan sampai jumpa. Dah.